Apa itu istikharah jemaah sekalian? Meminta petunjuk langsung dari Allah. Dan istikharah ini jemaah sekalian adalah jalan pintasnya doa. Sekali lagi ya, istikharah adalah jalan pintasnya doa. Kenapa saya tekankan poin ini jemaah sekalian? Karena banyak orang di Indonesia, dia menganggap remeh istikharah. Dia anggap nanti kalau dia mau nikah saja, bingung mau nikah sama fulan atau fulana, baru dia sholat istikharah. Yang ini atau yang ini ya, selesai. Salah saudaraku. Istikharah itu, kalau anda tahu doanya sebagaimana nanti akan saya ajarkan, itu kita sedang meminta petunjuk pada Allah pada saat itu. Jalan pintas doa, ya Allah kalau ini baik takdirkan, kalau tidak baik lepaskan. Jadi bukan hanya masalah jodoh, masalah mau kerja, masalah mau apa saja. Kalau anda masih ingat, pernah saya tekankan sebuah kisah di Saudi terjadi di Jeddah jemaah sekalian. Ada seorang suami istri, ini kisah nyata di Jeddah. Anaknya kena penyakit dan itu harus dioperasi jam 1 siang. Kebetulan obat yang dibutuhin untuk operasi itu dan dokter yang bisa melaksanakan operasi itu ada di Riyadh. 1,5 jam kurang lebih naik pesawat. 1 jam, 1,5 jam dari situ. Menurut dokter Jeddah, anak ini kalau tidak dioperasi dalam 15 menit, jiwanya terancam. Kira-kira orang tuanya bagaimana? Bingung. Dokter sama obatnya di Riyadh, 1 jam minimal perjalanan pesawatnya itu. Belum dokternya dari rumahnya ke bandara di Riyadh, belum dari bandara Jeddah ke rumah sakit. Paling sedikit 3 jam untuk sampai obat sama dokternya. Itu pun kalau dokternya langsung bisa on time. Pada dari itu jadi telepon langsung bisa datang gitu. Bingung jalan keluar apa? Tidak ada, dokter bilang tidak ada lagi yang lain. Tinggal serah tawakal kepada Allah saja. Lalu keduanya ini ketemu dengan salah satu dosen di Ummul Qura namanya Dr. Muhammad Urefi. Semoga Allah jaga beliau. Beliau lalu berkata, mereka berdua datang lalu bertanya, kira-kira saya harus apa ya? Antum tahu apa jawaban Syekh Dr. Muhammad Urefi ini? Sholatlah 2 rakaat istikharah. Coba bayangin nih, anak kita sudah mau mati, mau dioperasi, disuruh istikharah. Kan kalau anda faham dengan pemahaman kita di Indonesia, berarti kita minta mati atau hidup ya Allah. Kan gitu. Kalau pemahaman kita di Indonesia, kita anggap kalau anak kita lagi mau dioperasi, mati atau hidup ya Allah. Bukan itu. Tapi sebenarnya istikharah adalah jalan pintas doa. Nih ya Allah, obatin dia ya Allah. Ya? Cepat selesaikan urusan ini. Itu istikharah. Kan gitu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena kedua orang tuanya ini sangat ya butuh, maka mereka sholat di masjidnya rumah sakit waktu itu. Mereka karena sangat butuh, akhirnya mereka khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Begitu selesai sholat jemaah sekalian, mereka menghadap ke dokter. Dokternya bilang, ada keajaiban terjadi. Anak anda sembuh dan tidak jadi operasi. Kisahnya istikharah. Jadi istikharah apa saja? Apa saja? Sampai ulama mengatakan, kalau anda fahami riwayat di mana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dalam hadis Bukhari, para sahabat mengatakan kami diajarkan sholat istikharah oleh Nabi SAW seperti beliau mengajarkan kami ayat dari Al-Quran. Artinya harus dihafal, diamalkan. Begitu penekanannya. Kita dengarkan dalilnya adalah kata Nabi SAW di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariḍah." Kalau salah seorang di antara kalian punya apapun permintaan, amr itu apa saja. Ya Allah, saya mau makan ini atau tidak ya? Saya mau minum ini atau tidak? Saya mau beli baju ini atau tidak ya Allah? Saya mau ini, saya apa saja. Kan gitu. Maka sebaiknya dia ruku 2 rakaat selain sholat wajib. Inilah sholat istikharahnya. Kemudian dia membaca. Ulama mengatakan kalau yang sudah hafal pada saat dia sujud, kalau dia tidak hafal setelah dia salam boleh. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta petunjuk dalam masalah ini sesuai dengan keluasan ilmumu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum kita semua diciptakan sampai kita nanti meninggal.
Allah sudah tahu siapa yang hadir di masjid ini yang jadi ahli surga, siapa yang jadi ahli neraka. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya.